Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah statistika yaitu Ibu Fitrianisa Kusmastuti MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan semua yang menonton video presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ali Swenullah dan teman-teman saya yaitu Alif Kamokodompit, Devi Iftiani, dan Giska Ramadhani. Di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis kami yang berjudul Dampak Pinjaman Online dan Pinjaman Bank Terhadap Gaya Hidup. Kami mengambil judul ini karena kami melihat banyak di sekitaran kami, teman-teman kami yang menggunakan pinjaman, baik itu pinjaman online ataupun pinjaman bank. Jadi kami ingin menganalisis apa dampak dari pinjaman online dan pinjaman bank terhadap gaya hidup. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pinjaman online terhadap gaya hidup masyarakat. Jadi di sini kami mencoba meneliti dan memahami bagaimana pinjaman online mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini bisa mencakup dampak ekonomi, dampak sosial, hingga dampak psikologis. Dan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang konsekuensi dari penggunaan pinjaman online ini di kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisis dampak pinjaman bank terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Di sini kami menganalisis bagaimana pinjaman bank memengaruhi cara masyarakat mengelola keuangan mereka, pola pengeluaran, dan keputusan-keputusan terkait gaya hidup. Ini mungkin juga membahas bagaimana kemudahan atau kesulitan mendapatkan pinjaman bank dapat membentuk perilaku konsumtif atau produktif. Yang ketiga, untuk membandingkan dampak antara pinjaman online dan pinjaman bank dalam memengaruhi perilaku konsumtif. Yang keempat, untuk memberikan gambaran konsekuensi penggunaan pinjaman terhadap kondisi keuangan dan keputusan konsumsi individu. Berikutnya, sumber data. Data yang kami gunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disusun. Yang kedua, ada data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti jurnal, buku, laporan OJK, dan data statistik dari Bank Indonesia yang relevan dengan topik pinjaman dan gaya hidup. Adapun beberapa teknik yang kami gunakan, yang pertama ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert, di mana responden memilih tingkat kesetujuan terhadap pernyataan-pernyataan terkait pinjaman online, pinjaman bank, dan gaya hidup. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring atau online untuk menjangkau lebih banyak responden. Yang kedua ada teknik analisa data. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu linear dan regresi berganda. Linear digunakan untuk menggambarkan hubungan yang lurus dan proporsional antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan linear, jika satu variabel berubah, maka variabel lainnya juga berubah dengan laju tetap. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh simultan dari pinjaman online dengan simbol X1 dan pinjaman bank X2 terhadap gaya hidup Y. Persamaan regresi yang diperoleh akan menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikutnya ada hasil analisis. Bisa kita lihat di sini ada model Sumeri. Model Sumeri menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2. Di sini ada R. R ini adalah koefisien korelasi berganda, nilainya adalah 0,918 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen. Ada juga R square, nilainya adalah 0,843, ini berarti 84,3%. Dari variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sisanya 15,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Berikutnya ada ANOVA. ANOVA digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Di sini ada F hitung, nilainya yaitu 85,652. Sig p-value-nya yaitu 0,0000. Karena nilai sig-nya 0,0000 kurang dari 0,05, maka model regresi ini secara statistik sangat signifikan. Artinya, setidaknya salah satu dari variabel independen X1 atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Lalu ada uji T atau koefisien. Koefisien ini digunakan untuk menguji signifikasi masing-masing variabel independen X1 dan X2 secara parsial. Berikutnya ada uji multikolinearitas atau koefisien. Uji multikolinearitas digunakan untuk memeriksa apakah ada hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen. Yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Grafik ini digunakan untuk menguji asumsi heteroskedastisitas, yaitu apakah varians dari residual konstan di sepanjang nilai-nilai variabel yang diprediksi. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pinjaman online memiliki dampak signifikan terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya dalam mendorong perilaku konsumtif karena aksesnya yang mudah, cepat, dan minim syarat. Pinjaman bank meskipun prosesnya lebih formal dan ketat juga memengaruhi gaya hidup, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kredit untuk konsumsi, bukan untuk investasi atau kebutuhan produktif.
Berikutnya yaitu baik pinjaman online maupun pinjaman bank dapat memberikan manfaat jika digunakan secara bijak, namun dapat menimbulkan masalah keuangan apabila tidak disertai perencanaan dan kontrol diri yang baik. Hasil perhitungan statistik melalui koefisien korelasi dan regresi menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh antara penggunaan pinjaman terhadap gaya hidup responden. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.